Kita mulai dari nomor 21 ya. Nomor 21 itu memperoleh pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Pernyataan berikut yang benar tentang hak memperoleh pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu Undang-Undang Sikdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu namanya Undang-Undang Sikdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Adalah A. Warga negara yang tinggal di wilayah terpencil tidak perlu mendapat pendidikan. Salah itu ya, salah. B. Warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kita lewati dulu. C. Warga negara yang sudah pandai atau memiliki kecerdasan tidak boleh lagi bersekolah. Salah juga. D. Warga negara yang memiliki kekurangan fisik. Itu salah juga. Jadi yang paling benar di situ B. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat. Kalau di Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 nomor 20 itu ada namanya long life education, pendidikan seumur hidup. Jadi orang itu bisa mengikuti pendidikan mulai dari TK sampai seterusnya, ya. Jadi pendidikannya tidak ada habisnya. Jadi tidak dibatasi, meskipun sudah tua itu bisa ikut. Makanya bagi yang tidak mengikuti misalnya SMP, SMA itu yang sudah tua ada namanya kejar paket A, kejar paket D, kejar paket C, kan? Ada itu dulu kalau zaman dulu. Kalau sekarang saya kurang tahu apa namanya. Kalau zaman dulu itu seperti itu. Ya, jadi pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup. Lanjut. 22. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Hal ini sesuai Undang-Undang pasal berapa ini? Pasal? Iya, pasal berapa? 30 ayat 1. Ada yang tahu bunyinya? Ada? Yang tahu bunyinya itu? Cari-cari ya. Cari-cari di internet itu hafal-hafal bunyinya ini ya. Karena ingat undang-undang itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah kata, tidak boleh pokoknya harus dihafal kata-katanya semua, tidak boleh dirubah kata-katanya. Makanya kita tidak bisa menyampaikan kalau memang tidak betul-betul hafal. Karena tidak boleh salah-salah. Makanya biasanya kalau undang-undang itu dibacakan, bukan dihafalkan tapi dibacakan ya. Makanya yang di apa ya? Di pengadilan-pengadilan itu kalau pembacaan itu biasanya anunya itu tidak tidak menghafal, tapi dia membacakan itu undang-undang. Artinya aturan-aturan pasal-pasal itu ya. Aturan-aturan itu, pasal-pasal itu dibacakan, bukan dihafalkan karena tidak boleh salah gitu. Lanjut. 23 undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak itu tahun berapa? Undang-undang nomor berapa? 23 Tahun? Betul, Undang-Undang nomor 20 tahun 2022. Ini dicari juga isinya ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama semua kan? Jadi ini dicari juga isinya ya. Ditulis-tulis isinya, dicari di internet isinya, itu ditulis-tulis. Semua yang undang-undang ini ya, yang ada saja di sini, tidak usah semua. Lanjut, salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-undang yang mengatur pendidikan nasional itu nomor 20 tahun 2000. Bukan 23, nah kita saja belum sampai 2021. Tahun 2003 ya. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Oke. Itu dicari-cari isinya ya. Jadi itu saja. Ada kan di sini kosong di pinggirnya, itu dicatat-catat. Cari saja di internet. Langsung saja tulis undang-undang pasal berapa, tahun berapa, nomor berapa, muncul itu. Nah, itu dicatat di sini supaya boleh di rumah ya. Boleh di rumah. Oke, lanjut. 25, peraturan perundang-undangan dibuat untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Lembaga yang berhak mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan adalah DPR. Oke, bagus. Lanjut 26. Hukum dasar tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan adalah Undang-Undang. Ini kemarin saya tidak tahu di nomor berapa itu kan ada soal yang mengatakan bahwa tingkat terakhir undang-undang itu ada yang jawab Undang-Undang Dasar 1945, ada yang jawab peraturan pemerintah kabupaten. Nah, itu saya mau jelaskan kalau misalnya di akhir yang paling atas itu benar Undang-Undang Dasar 1945 maka dia yang tertinggi. Tapi kalau akhir yang paling bawah itu bukan Undang-Undang Dasar tapi peraturan pemerintah kabupaten, itu bupati jawabannya. Jadi harus tahu urutannya. Kalau di sini itu sudah dijelaskan memang bahwa yang tertinggi, kalau yang tertinggi pasti Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut nomor berapa nih? 26 ya. 27. Ya 27. Aksi premanisme dan kekerasan merupakan perbuatan tercela dapat mencegah, memecah keutuhan bangsa. Segala bentuk aksi premanisme dan kekerasan harus diberantas karena A. merugikan keuangan negara, bukan itu. B. menimbulkan solidaritas, salah. D. C. menyebabkan kemacetan, coba kita simpan dulu. D. menimbulkan ketakutan dan melanggar hak asasi manusia. Bagian D yang benar, menimbulkan ketakutan dan hak asasi manusia. Contoh Afrika seperti itu. Ada preman, kamu jalan, iya kan? Kamu ditahan, minta uang. Kamu takut atau tidak? Takut. Itu namanya menimbulkan ketakutan, premanisme. Hak asasi manusia itu adalah hak mendapatkan fasilitas umum, iya kan?
dengan gratis. Nah, contoh, biasanya kan ada di trotoar itu kan di jalan, tidak boleh lewat sini kalau kau tidak bayar. Nah, itu kan artinya kita tidak apa ya, apalagi hak asasi manusia, hak hidup misalnya. Hak hidup itu hak asasi manusia. Itu kemudian lagi hak mendapatkan keamanan itu hak asasi manusia. Jadi kalau ada preman itu tidak aman, itu yang dimaksud, ya. Lanjut, nomor 28. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang merugikan negara. Negara pun berupaya memberantas melalui penetapan peraturan sifatnya legal. Oke. Peraturan tindak pidana korupsi diatur dalam nomor berapa ini dan tahun berapa? KPK coba cari. Undang-undang? Ya, betul. Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Oke. Itu pada masa itu disitulah awal mulanya pembentukan dari KPK, ya, seperti itu. Lanjut. 29. Kemerdekaan Indonesia diperoleh tidak dengan cara mudah. Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dapat tercapai karena ya, betul. Persatuan dan kesatuan seluruh bangsa, bukan hadiah dari penjajah, bukan. Kita itu berjuang supaya kita bisa merdeka, ya. Jadi karena kita bersatu, kita bisa merdeka, seperti itu. Simpan dulu HP-nya, ya. Jadi bukan salah kalau dikatakan kita dikasih cuma-cuma, enggak, seperti itu. Nomor 30, perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan harta benda, bahkan nyawa, dijiwai oleh semangat nasionalisme, ya. Jadi kalau tidak ada semangat nasionalisme tidak mungkin mau berjuang kalau tidak ada semangat nasionalisme ingin mendapatkan hak dari sebagai warga negara Indonesia yang sah, gitu. Lanjut 31, Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Lembaga negara yang berhak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 1945 adalah MPR, betul. Kalau DPR itu membuat. Ingat perbedaannya ya, DPR Dewan Perwakilan Rakyat itu membuat undang-undang, kalau MPR itu merubah undang-undang. Jadi kalau ada amandemen itu dari MPR, seperti itu. Ya, lanjut. 32, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang apa ini? Hak asasi manusia. Ini dicari ya. Ini tentang hak asasi manusia itu dicari, kemudian ditulis di pinggir-pinggirnya sini. Isinya itu pasal, ya. Bunyi itu pasal, isi itu pasal ditulis di sini. Supaya kalau misalnya kalian buka-buka, itu bisa tahu, oh ini isinya, ini teksnya, seperti itu. Nomor 33. Berikut ini contoh kegiatan yang dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia adalah A. Upaya suatu wilayah untuk memisahkan diri. B. Penebangan hutan secara liar. C. Penangkapan ikan secara besar-besaran. D. Memakai baju adat dari daerah lain. Nah, ini yang paling benar ini adalah A ya. Upaya suatu wilayah untuk memisahkan diri. Jadi gini, dulu itu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, dulu itu Aceh ingin merdeka, ingin sama dengan Timor Leste dulu. Jadi Aceh dulu itu zamannya SBY itu ada namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sampai dari Megawati itu sudah ada, ya. Sudah ada. Itu gerakan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, ingin merdeka sendiri. Tapi pada saat masa SBY itu didamaikan. Nah, lama-kelamaan muncul lagi Papua. Jadi sampai sekarang itu kalau Papua itu sampai sekarang masih memperjuangkan untuk berpisah dari Indonesia, ingin merdeka sendiri, gitu. Nah, itu akan memecah keutuhan NKRI karena pada saat sudah keluar, simpan dulu HP-mu. Kalau kau tidak simpan, main HP di luar saja. Jadi itu akan memecah keutuhan NKRI. Oke, lanjut. 33. Oh bukan, 34. Bangsa yang mampu menghadapi rintangan berarti bangsa A memiliki kecerdasan yang tinggi, B memiliki ketahanan menuju kemajuan, C tidak memiliki kasih sayang, D cita perdamaian. Jadi rintangan ya. Berarti kalau rintangan berarti harus kuat. Harus bertahan. Jadi yang paling cocok di sini memiliki ketahanan menuju kemajuan, gitu. Ya. Kalau misalnya ini kan rintangan itu kalau kita artinya gini ya. Misalnya kita mau mencapai cita-cita misalnya. Kita mau jadi dokter misalnya. Banyak rintangannya mulai dari malas belajar, itu rintangan. Main HP, main game, update status dan sebagainya itu rintangan. Itu kita harus buang semua. Kalau mau betul-betul pintar, karena kalau jadi dokter itu dari SD itu harus dipupuk. Karena pertama, jadi dokter itu harus kuat matematika. Harus kuat matematika. Yang kedua harus kuat IPA. Kalau tidak kuat dari awal, sudah jangan berharap, ya. Seperti itu. Lanjut. 35. Budaya bangsa lain yang masuk ke Indonesia harus A. Indah dan disenangi masyarakat. B. Sesuai kepribadian bangsa. C. Berasal dari negara timur. D. Seagama dengan bangsa kita. Yang paling benar adalah B. Sesuai kepribadian bangsa. Jadi gini, terkadang ada ada budaya-budaya dari luar itu yang masuk ke Indonesia itu tidak sesuai kepribadian, itu salah. Karena kenapa? Contoh, kita itu orang Indonesia, itu budaya malu kita tinggi. Apa itu budaya malu? Misalnya, kalau misalnya kita itu malu mempertontonkan aurat, itu malu. Ya, jadi kalau ada orang yang mempertontonkan aurat di luar, berarti orang tidak ada malunya. Itu. Serius, saya selalu bilang begitu. Karena kita itu orang Indonesia, orang yang
budayanya, rasa malunya itu tinggi, seperti itu. Rasa saling menghargainya tinggi. Jadi terkadang ada budaya-budaya dari luar negeri itu yang masuk Indonesia itu terkadang tidak cocok dengan kita. Nah, itu jangan diambil. Yang kita ambil itu yang sesuai dengan kepribadian kita, ya. Seperti itu. Lanjut. 36. Tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 adalah alinea 4 itu yang mana? Pancasila. Ya kan? Di undang-undang itu ada 4 alinea kan? Alinea terakhir itu kan alinea 4 kan? Undang-undang yang dibaca hari Senin itu kan ada 4 alinea. Iya kan? Alinea itu ada 4, yang paling terakhir itu kan Pancasila di dalam kan? Iya kan? Kemudian ada Persatuan Indonesia kan ada di situ kan? Alinea keempat itu A. Melindungi salah satu suku bangsa Indonesia salah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kaum bangsawan salah, ikut melaksanakan keterpindahan yang berdasarkan kekuatan salah satu blok salah. Yang paling benar itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya. Lanjut. 37. Titik puncak perjuangan seluruh bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan. Ya itu ya. 38. Seluruh elemen bangsa Indonesia dapat berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan. Partisipasi seorang pelajar dalam rangka mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan giat, betul. Jadi kalau kalian pelajar itu bisa berjuang, bisa mengisi kemerdekaan. Apa itu belajar dengan giat? Bukan main game, bukan update status yang tidak jelas, bukan iya serius. Itu kita gunakan fasilitas itu secara baik, ya. Di WA itu kan ada fasilitas update status. Kenapa kau tidak update status? Misalnya seperti ajakan untuk sholat atau ajakan untuk belajar. Itu saya lihat statusnya. Kalau bukan game, itu orang yang joget-joget, game joget-joget, ada juga yang anime-anime. Ya itu bukan umurmu. Kau masih kecil sekali untuk seperti itu. Saya tidak sebut orang, ya. Saya tidak sebut orang. Jadi jangan seperti itu ya. Jangan, karena kenapa? Semua WA itu saya lihat dan salah itu saya jadikan sebagai penilaian karakter saya. Penilaian apa ya? Penilaian sikap. Oh, ini anak ini. Ini anak Jadi itu saya lihat semua ya. Ada catatan saya kecil. Lanjut. 39. Indonesia tidak dapat terlepas dari beragam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh ancaman yang berasal dari luar itu adalah budaya asing yang kurang sesuai dengan Indonesia. Itu ancaman dari luar. Tuh. 40. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dapat kita lakukan dengan cara merusak fasilitas umum bukan, memusuhi suku lain bukan, mematuhi peraturan. Jadi kalau misalnya kita mematuhi peraturan itu kita sudah ikut menjaga keutuhan wilayah. Oke, NKRI. Oke, cukup, jangan ribut, silakan keluar.